Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurusuma bangsa Aceh Mandu Mansikamnya. Kita lihat paparan pers daripada pihak TNI setelah diserang warga negara Tiongkok di Ketapang. Hindari konflik terbuka. Alasan TNI memilih mundur saat diserang warga negara Cina bersenjata di Ketapang. Jadi hari ini kita lihat dan kita bandingkan dengan apa yang berlaku yang terjadi di Aceh semalam. Di saat rakyat Aceh bahu-membahu bekerja sama mengumpulkan dana dan membeli barang-barang bantuan untuk keperluan para korban banjir di Aceh Tamiang. Mereka bangkit dengan menaiki mobil-mobil dan kendaraan roda 2 dari arah Kota Banda Aceh menuju Aceh Tamiang ke timur dengan membawa berbagai keperluan dan kebutuhan warga korban banjir yang berada di Aceh Timur. Kemudian mereka diblokade oleh pihak TNI, dipukul, dihajar dengan kekerasan, dengan popol senjata dan sebagainya. Bahkan ada informasi jatuh korban jiwa seorang warga Aceh. Jadi bila kita fikirkan, kita lihat nyali Bapak TNI Republik Indonesia itu ibarat nyali preman kampung. Beringas, brutal, anarkis sesama dengan rakyat sipil. Tapi dengan negara Tiongkok, dengan warga negara Tiongkok mereka tidak berani. Nyalinya kecut karena pengecut. Itu fakta realita. Walaupun hari ini kita lihat dari elemen TNI Republik Indonesia ada hantu rimba, raidu dan sebagainya. Tapi fakta realitanya jiwa mereka jiwa pengecut dan pecundang. Beraninya hanya dengan warganya sendiri, dengan rakyat Republik Indonesia, yaitu seperti rakyat di masyarakat di Papua, Maluku, Aceh dan sebagainya. Kita lihat. Tapi dengan warga Cina mereka kecut. Hilang biji kontolnya. Kita lihat seperti paparan daripada berita dari Koran Akhbar, dari Koran Gelora. Hindari konflik terbuka, alasan TNI memilih mundur saat diserang warga negara Cina bersenjata di Ketapang. Dan mereka semalam terjadi di Aceh. Apa yang terjadi di Aceh? Mereka membuat satu propaganda seolah-olah di dalam tas atau beg warga yang bangkit untuk membantu saudaranya di Aceh Tamiang, seolah-olah warga itu membawa senjata. Padahal itu hanya rekayasa dan penuh dengan tipu daya propaganda mereka. Sengaja membuat spekulasi sedemikian rupa supaya boleh bertindak, boleh menembak warga sesuka hati mereka seperti dahulu, seperti sebelum terjadi damai di Aceh. Karena pada hakikatnya mereka ini TNI Republik Indonesia di Aceh pada asal masalah penjajah. Mereka hanya berani dengan rakyat sipil. Tapi kita lihat dengan warga negara Cina, negara Tiongkok, mereka tidak berani. Mereka kecut dulu. Pengecut kerana pecundang. Boleh dikatakan TNI itu berseragam loreng tapi berjiwa pengecut pecundang. Beraninya hanya dengan rakyatnya sendiri, dengan masyarakatnya sendiri. Dengan warga asing mereka tidak berani. Bahkan saat bertembung dengan tentera IDF di Libanon tempoh hari, mereka lari lintang pukang. Berlagak seolah-olah mereka lah pahlawan dan hero di Nusantara. Tapi fakta realita mereka ini pecundang. Ini bukti fakta realita yang kita lihat. Beraninya hanya dengan masyarakatnya sendiri. Dan hari ini kita lihat berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak aparat
penegak hukum di Indonesia dan pihak TNI. Di berbagai pelosok negeri Nusantara terjadi ketidakadilan, ketimpangan hukum dan tindak kekerasan yang sering berlaku di Indonesia, di bumi Indonesia. Karena kalau dipelajari dari sejarah, asal muasalnya Indonesia itu warisan dari penjajah kolonial Belanda, peralihan kekuasaan dari kolonial Belanda, seperti dalam teks proklamasi Indonesia Jawa Merdeka. Nah, hari ini kita lihat Indonesia dikatakan konon katanya Indonesia itu negara demokrasi, tapi yang berlaku sistem dalam pemerintahan Indonesia sistem monarki, sistem Majapahit yang berlaku. Kita lihat hari ini berbagai narasi statement daripada pejabat-pejabat tentang apa yang terjadi, tentang banjir yang terjadi di Sumatera dan di tempat-tempat lain hari ini. Mereka hanya bersenang-senang di atas penderitaan rakyatnya sendiri. TNI itu boleh dikatakan berbaju loreng, berjiwa pengecut, preman kampung. Beraninya hanya dengan warganya sendiri, tapi dengan warga Tiongkok mereka tidak berani. Kecut telu, tidak berani. Karena asal muasal mereka itu pada moyangnya pecundang, penjilat, pengkhianat bangsa. Sebab itu Belanda betah di Pulau Jawa. Itu fakta realita dibandingkan wilayah-wilayah lain di Nusantara, terutama Aceh. Jadi hari ini kita lihat, sungguh sangat disayangkan apa yang telah terjadi kemarin di Aceh. Di saat rakyat Aceh bangkit bahu-membahu untuk membantu saudara-saudaranya yang dilanda banjir bandang tempoh hari. Walaupun mereka sendiri juga menjadi korban dari banjir yang menimpa mereka tempoh hari. Namun mereka bangkit, tidak patah semangat, bahu-membahu dengan membawa bendera putih dan bendera PBB dan bendera khas jati diri rakyat Aceh, bangsa Aceh, yaitu bendera bintang bulan, dan pun telah disahkan dalam Parlimen Aceh dan sudah disahkan oleh pemerintah Provinsi Aceh. Dan mereka hari ini melihat bendera bintang bulan mulai dari pejabat pemerintah, tentara, polisi dan rakyat dari Pulau Jawa, para cicit-cicit anjing hitam Belanda dulu, seperti Yahudi melihat bendera Palestin di bumi Palestin. Karena karakter sifat perangai mereka lebih kurang saja kita lihat. Mereka ini penjajah. Jadi semua bangsa Pak Yahudi akan benci dengan bendera Palestin, akan sangat anti dengan kemerdekaan Palestin, sangat takut dengan kemerdekaan Palestin. Begitu juga dengan cicit anjing hitam Belanda di Pulau Jawa dan beberapa buzzer anjing kapitalis salibis Pancasila yang ada di Sumatera, yang merasa risih dan merasa apabila melihat bendera bintang bulan berkibar, mereka kejang-kejang, jantungan, menjerit-jerit. Bahkan mereka para munafik berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Aceh ini dihancurkan. Tapi Allah lebih sayang kepada Aceh dibandingkan suku-suku Sakai di daerah lain di Indonesia. Allah sayang kepada bangsa Aceh, rakyat Aceh. Maka Allah munculkan saudaranya, jiran negerinya, membantunya dan sebagainya. Jadi hari ini kita lihat, nyali TNI itu hanya sekelas preman kampung. Karena dengan warga negara Tiongkok mereka tidak berani. Ini kita lihat statement daripada pegawai TNI sendiri mengatakan, hindari konflik terbuka, alasan TNI memilih mundur saat diserang warga negara Cina bersenjata di Ketapang. Kalau seandainya orang Aceh yang mengeluarkan senjata semalam, semua sudah dibantai, ditembak semua habis. Seperti yang pernah terjadi di bumi Aceh Darussalam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.